warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Ustazah akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Let's check it out. Baik anak-anak, kali ini Ustazah akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Let's check it out. Pernahkah kalian pergi ke suatu pasar, kemudian melihat aneka buah-buahan, sayur mayur, dan lauk pauk yang melimpah? Bagaimana dengan penyusunannya? Ya, masing-masing jenis buah-buahan, sayur mayur, dan lauk pauk disusun berdasarkan jenisnya. Sehingga kita sebagai pembeli tidak akan bingung untuk mencari jenis yang akan kita beli. Itulah salah satu manfaat pengelompokan yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, sungguh ciptaan Allah di dunia ini sangat menakjubkan. Bagaimana tidak, ada berbagai macam makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Bahkan untuk yang kita tidak ketahui namanya sekalipun. Pada konteks keanekaragaman makhluk hidup, pengelompokan ini sangat perlu untuk dilakukan. Untuk mengklasifikasikan keanekaragaman tersebut, prinsip yang digunakan adalah menemukan persamaan dan perbedaan ciri, kemudian mengelompokkan sejumlah makhluk hidup berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Adapun tujuan klasifikasi ini adalah mempermudah mempelajari dan mengenal makhluk hidup. Nah, untuk ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dinamakan taksonomi. Adapun bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Gambarnya bisa kalian lihat pada layar. Dalam klasifikasi memiliki tingkatan yang dinamakan takson. Adapun takson dalam dunia hewan, Ustazah punya keyword KFC of GS. Ini merupakan singkatan dari K untuk kingdom, F adalah phylum, C-nya adalah class, O untuk ordo, F family, G-nya adalah genus, dan S adalah spesies. Untuk takson tumbuhan, Ustazah punya keyword KDC of GS. K adalah kingdom, D-nya adalah divisi, C adalah class, O adalah ordo, F family, G-nya adalah genus, dan S adalah spesies. Bisa dilihat ya anak-anak, untuk takson hewan dan takson tumbuhan hanya berbeda pada tingkatan kedua, yaitu phylum untuk hewan di tingkatan kedua diganti dengan divisi untuk di takson tumbuhan. Adapun aturan penulisan nama ilmiah, yang pertama adalah berbahasa Latin atau bahasa yang dilatinkan. Kemudian yang kedua adalah terdiri dari dua kata. Lalu yang ketiga adalah kata pertama untuk menandakan genus dan kata kedua adalah untuk spesies. Kemudian yang keempat adalah kata pertama diawali huruf kapital. Kemudian kata kedua adalah huruf kecil. Dan yang kelima adalah dicetak miring atau jika tegak di garis bawah. Bisa dilihat di sini contohnya Oryza sativa, nama ilmiah untuk padi. O-nya huruf kapital, kemudian kata kedua adalah huruf kecil, S-nya. Lalu jika dia hurufnya tegak maka di garis bawah. Ahli biologi yaitu Robert H. Whittaker kemudian melakukan klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom.
Adapun 5 kingdom tersebut adalah yang pertama kingdom Monera, yang kedua kingdom Protista, yang ketiga kingdom Fungi, yang keempat kingdom Plantae, dan yang kelima adalah kingdom Animalia. Berikut penjelasannya. Kingdom Monera. Adapun ciri-ciri kingdom Monera adalah 1. Tersusun atas satu sel atau uniseluler. Yang kedua adalah prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah berbagai jenis bakteri. Kingdom Protista. Adapun ciri-ciri kingdom Protista adalah 1. Tersusun atas satu sel atau banyak sel. Yang kedua eukariotik atau memiliki membran inti. Adapun contohnya adalah alga dan protozoa. Alga di sini adalah protista mirip tumbuhan, sedangkan protozoa adalah protista yang mirip hewan. Kingdom Fungi. Adapun ciri-ciri dari kingdom Fungi adalah tersusun atas banyak sel atau multiseluler, memiliki spora, dinding sel yang terbuat dari kitin dan selulosa, eukariotik, memiliki membran inti, heterotrof, dan tidak memiliki klorofil. Contohnya adalah berbagai jenis jamur. Yang keempat adalah kingdom Animalia. Untuk kingdom Animalia sendiri, kita kelompokkan menjadi 2 kelompok hewan, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Untuk Invertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Kita bagi lagi menjadi 8, yaitu Porifera, Coelenterata, Mollusca, Arthropoda, Platyhelminthes, Annelida, Nemathelminthes, dan Echinodermata. Kemudian kelompok hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Kita kelompokkan menjadi 5, yaitu Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Nah, untuk invertebrata sendiri yang pertama ada Porifera, yaitu kelompok hewan berpori. Contohnya bisa dilihat di sini adalah Spongia. Kemudian yang kedua adalah Coelenterata atau hewan berongga. Contohnya adalah ubur-ubur. Kemudian yang ketiga Platyhelminthes. Contohnya adalah Planaria. Bisa dilihat di gambar ya anak-anak. Kemudian ada Nemathelminthes, yaitu cacing gilik. Nah, bisa dilihat di situ bentuk dari cacingnya. Yang kelima adalah cacing gelang. Contohnya adalah cacing tanah ya. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku atau beruas-ruas. Contohnya adalah berbagai jenis serangga, kupu-kupu, nyamuk, lalat, kecoa, dan yang lain. Kemudian Mollusca, hewan bertubuh lunak. Contohnya ada berbagai jenis kerang, cumi-cumi, bekicot, dan masih banyak lagi. Kemudian ada Echinodermata, hewan berkulit duri. Adapun contohnya adalah bintang laut, teripang, bulu babi, dan yang lain. Untuk vertebrata ada Pisces yang anggotanya adalah aneka jenis ikan, tapi tidak semua jenis ikan ya, hanya ikan-ikan tertentu. Contohnya ikan bawis, ikan tongkol, ikan gurami, ikan mas. Akan tetapi seperti paus, dia dimasukkan ke mamalia ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah amfibi. Biasanya hewan yang hidup di 2 alam. Artinya dia bisa di darat maupun bisa di air.
Contohnya adalah katak dan salamander. Kemudian yang ketiga ada reptil yang anggotanya adalah bunglon, sebagian jenis ular, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah aves atau bangsa unggas. Ada ayam dan aneka jenis burung. Mamalia, anggotanya adalah biasanya hewan yang memiliki kelenjar susu. Contohnya adalah sapi, kambing, kucing. Untuk di perairan ada paus, lumba-lumba. Kingdom Plantae. Untuk Kingdom Plantae anggotanya adalah berbagai jenis tumbuhan. Kita bagi menjadi 3, Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta. Adapun Bryophyta adalah nama Latin untuk lumut. Jadi aneka lumut ada di Bryophyta ya. Lumut hati, lumut daun. Kemudian Pteridophyta adalah aneka tumbuhan paku. Contohnya adalah suplir dan paku ekor kuda. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Contohnya adalah kelapa, mangga, apel, padi, dan lain-lain. Untuk spermatophyta nanti kita bagi lagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Baik anak-anak solih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. See you next time. Keep solih and keep istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.